Oke, untuk studi hadis pada pertemuan pertama ini adalah orientasi dan pengenalan tentang studi hadis. Kita akan berkenalan dulu dengan apa yang akan kita pelajari dalam satu semester ke depan. Tapi dalam video kali ini saya akan menjelaskan setengah semester dulu, satu pertemuan pertama sampai 7 sebelum UTS. Terus yang pertama adalah orientasi dan pengenalan studi hadis. Ini adalah pertemuan pertama. Sedangkan yang kedua, pertemuan kedua kita akan membahas tentang ulumul Quran dengan porsi diskusi kelompok. Nah, ulumul Quran itu kan banyak. Ulumul hadis itu kan banyak. Ada berbagai disiplin hadis, berbagai disiplin ilmu hadis yang akan kita pelajari. Oleh karena itu mungkin kita akan mempelajari beberapa saja tentang bagian dari ulumul hadis. Atau mungkin nanti kita bisa bikin makalah tentang ulumul hadis. Tapi kalau bikin makalah saya pikir kan banyak yang akan dibahas dan sepertinya akan menguras banyak tenaga. Oleh karena itu saya pikir kita akan diskusi kelompok dengan dibagi beberapa kelompok kecil untuk mendiskusikan ulumul hadis tersebut. Jadi ulumul hadis nanti banyak, ada tentang takhrij, ada tentang ajarh wa ta'dil, ada tentang dengan ilmu banyak lah. Terus yang ketiga yaitu tentang sejarah hadis. Sejarah hadis itu membahas tentang bagaimana ilmu hadis itu terbentuk, bagaimana, kapan dan bagaimana ilmu hadis itu terbentuk, mengapa. Nah, kita akan tahu ketika mempelajari tentang sejarah hadis. Terus yang keempat adalah ontologi hadis. Ontologi hadis itu pengertian apa sih ilmu hadis, mengapa ilmu hadis tersebut. Ini berbeda dengan ulumul hadis ya. Kalau ilmu hadis itu membahas tentang keilmuan yang ada di dalam ilmu hadis, sedangkan ontologi ini membahas tentang ilmu hadis secara keseluruhan. Jadi apa itu qaul, apa itu hadis, mana hadis, apa bedanya dengan athar, apa bedanya dengan dan seterusnya. Itu nanti bisa dipelajari di keilmuan hadis itu. Artinya ilmu hadis secara keseluruhan. Terus yang kelima adalah pembagian hadis kualitas, yaitu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Nah, biasanya anak pesantren ini udah ngerti nih tentang pembagian ini. Tapi yang perlu kita pelajari yang lebih dalam lagi adalah syaratnya apa aja untuk jadi ilmu hadis. Untuk hadis itu menjadi sahih. Hadis sahih itu dibagi menjadi lagi hadis sahih lidati wa ligorihi sama hasan lidati ligorihi. Bagaimana naik tingkatan dari yang dhaif ke hasan ligorihi dan seterusnya. Jadi di dalam pembagian ini kita mempelajari syaratnya apa, lalu bagaimana perpindahan antara satu hadis naik ke derajat yang lainnya, mengapa demikian dan seterusnya. Terus yang keenam adalah pembagian hadis secara kuantitas. Jadi secara kuantitas itu ada yang namanya hadis masyhur namanya juga masyhur, itu terkenal di mana-mana. Dan ada juga hadis ahad, ada juga hadis aziz, ada juga hadis, saya lupa, ada hadis yang lain lagi. Di antaranya ya tiga ini. Apa bedanya hadis ahad dengan hadis aziz dan seterusnya. Lalu yang 7 ini mungkin agak ringan. Apa sih fungsi hadis dalam Islam? Nah, ini nanti dibikin makalah. Fungsinya hadis dalam Islam itu, dalam keilmuan Islam itu ada berbagai macam. Sehingga kita akan bahas di pertemuan ke-7 sebelum UTS. Dan mungkin kita akan ngebut belajarnya. Artinya kita akan banyak diskusi kelompok dan juga sebagian nyusun makalah dan juga diskusi kelompok, karena di jadwal itu sebelum UTS cuma ada 3 atau 4 pertemuan, 3 pertemuan kalau nggak salah.
Oleh karena itu kita akan akselerasi, kita akan percepat. Jadi siap-siap untuk untuk segera diskusi kelompok dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Saya kira demikian. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.